Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Biokatalis dan Informasi Genetik, disingkat BIG atau BIG, pertemuan ke-6 ini saya akan bahas mengenai isolasi dan pemurnian enzim. Oke, itulah kira-kira inti dari materi di video kali ini. Sebelum saya mulai materi, seperti biasa saya akan berikan satu video singkat mengenai enzyme purification, sumbernya dari BioNetwork YouTube channel. Supaya lebih kebayang ya, seperti apa sih pemurnian atau purification enzim itu. Oke, mari kita nonton saja dulu. In order to demonstrate the effects of the EcoR1 restriction enzyme, it must first be purified. To purify an enzyme simply means to isolate it from whatever else might be in its current solution. To do so, we can take advantage of the fact that it is bound to be larger or smaller than other compounds that happen to be in the solution. By allowing the solution to flow through a cellulose matrix, we can separate the molecules by size. The smallest molecules will navigate the matrix the most quickly and will be captured in the first test tube. The next tube should capture the second quickest, and therefore second smallest molecules, and so on. The last molecules to make their way through the cellulose matrix will be the largest. In this way, the solution has been divided into fractions according to molecule size. To begin, vertically mount the column on a ring stand. Make sure the spout on the bottom is capped. Stir the cellulose mixture and then carefully pipette it down the side of the column. Place an empty beaker under the column and release the cap so that the fluid can run out and the cellulose is packed to the bottom. Label 8 tubes, 1 through 8. Add 1 milliliter of unpurified EcoR1 solution and allow it to completely enter the column. Remove the spout cap and capture 3 milliliters in each of the first 2 tubes. Put them on ice. For tubes 3 and 4, add 6 milliliters of 0.1 molar potassium chloride solution. Collect 3 milliliters in each tube. Continue this process for the rest of the tubes using 0.2 molar solution for tubes 5 and 6 and 0.5 molar solution for tubes 7 and 8. Now one of the tubes contains the EcoR1 enzyme. To find out which one, we'll add the contents of each tube to a sample of DNA and see which one cuts it. Label 9 microtest tubes, 1 through 8, and 1 control tube. Pipette 30 microliters of qualified water into each tube. Add 5 microliters of buffer and 5 microliters of DNA. Add 10 microliters of each fraction to the corresponding microtest tube. Do not add a fraction sample to the control tube. Place them in a 37-degree water bath for 15 minutes. When the samples are ready, they'll be loaded into an electrophoresis gel to compare the 3 samples. Agarose gel electrophoresis is a common method of isolating regions of DNA. A gel tray is prepared with DNA samples placed in wells along one side. DNA molecules have a strong negative charge, so if an electric field is applied to the tray, they'll move toward the positive electrode. Agarose gels have microscopic pores, which act as a filter when molecules attempt to move through them. Smaller molecules will move through the gel more quickly than larger molecules. Those closest to the positive electrode are the smallest, and those farthest away are the largest. Because only one of the fractions of the purified solution contains the EcoR1 enzyme, one lane will contain smaller lengths of DNA than the others. If one lane has bands significantly lower than the rest, you have successfully purified the EcoR1 enzyme. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ya, ini tinggal kredit saja. Jadi saya lewat.
proses untuk isolasi dan juga pemurnian dari suatu enzim. Jadi bagaimana cara kita memisahkan dan memurnikan enzim sehingga kita dapat pure enzimnya itu dari senyawa campuran, biasanya seperti itu. Oke. Nah, baru saya masuk ke materinya. Isolasi enzim. Jadi seperti yang di video tadi, enzim itu bisa kita peroleh bentuk murninya dengan cara mengisolasi dari sumbernya. Enzim yang telah diisolasi ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam bidang industri ataupun kesehatan. Untuk mengeluarkan enzim dari sumbernya, perlu dilakukan isolasi yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang sering digunakan adalah dengan ekstraksi, koagulasi, sentrifugasi, filtrasi, dan kromatografi. Oke, itu mengenai isolasi enzim. Berikutnya, tujuan isolasi enzim, dan ya enzim biasanya diisolasi dari makhluk hidup ya. Dan isolasi enzim ini biasanya dari mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Tujuannya apa sih isolasi ini? Jadi tujuannya ada 3, yang utamanya itu adalah untuk mempelajari fungsi dari enzim atau protein tersebut, yang kedua untuk menentukan sekuens asam aminonya, dan yang ketiga adalah untuk mempelajari strukturnya dari enzim dan juga protein tersebut. Itu kira-kira tujuan kita mengisolasi enzim. Oke, berikutnya ini adalah flowchart untuk mengisolasi enzim dari sel. Jadi gambaran sedikit untuk seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk mengisolasi enzim dari sel tersebut. Pertama, ya seperti bisa dilihat kita punya sel. Lalu kita bisa melakukan osmosis freeze atau tau, lalu French press grinding, French press, lalu grinding glass beads, dan sonication. Di mana untuk yang osmosis freeze tau, di mana teknik ini melibatkan pembekuan suspensi sel dalam penangas es kering atau etanol atau freezer, lalu kita cairkan bahannya pada suhu kamar atau sekitar 37 derajat Celcius gitu. Itu tuh osmosis freeze tau. Didinginkan lalu dicairkan lagi. French press itu biasanya digunakan untuk memecahkan membran plasma dan dinding sel bakteri dan mikroorganisme lain yang kuat gitu untuk isolasi protein dan komponen seluler lainnya. Jadi kalau misalnya dinding selnya keras atau tangguh gitu ya, itu menggunakan metode French press ini. Lalu grinding glass beads itu kita melakukan vortexing atau kita putar-putar ya dengan menggunakan manik-manik kaca supaya bisa kita isolasi enzimnya. Dan terakhir sonication itu kita melakukan penerapan energi suara untuk mengaduk partikel. Jadi digetar-getarkan dengan suara atau seratnya yang discontinue di dalam cairan tersebut sehingga dia bisa dipisahkan gitu dari si selnya. Barulah dari situ kita lakukan sentrifugasi. Nanti akan terbagi menjadi pelet dan supernatan. Pelet akan menghasilkan debris sel, supernata akan menghasilkan protein terlarut, dan barulah masuk ke isolasi protein, di mana kita mengisolasi atau mengambil protein yang kita inginkan dari kedua ini. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu alurnya atau flowchart-nya untuk isolasi enzim dari sel. Berikutnya jenis-jenis enzim berdasarkan fungsi hayatinya. Ada 2, yaitu enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler adalah enzim yang hanya berada dalam sel dan tidak dapat disekresikan ke lingkungan, sehingga lebih sulit untuk diisolasi dibandingkan yang satunya lagi yaitu enzim ekstraseluler. Itu adalah enzim yang disekresikan oleh sel ke dalam lingkungan, sehingga lebih gampang untuk diisolasinya. Oke, lebih jelasnya saya akan bahas ya mulai dari enzim intraseluler. Jadi kenapa sulit? Karena harus melalui pemecahan sel gitu. Dan dari stabilitas, struktur selnya itu stabilitasnya harus tetap dijaga dengan beberapa cara, yaitu pertama, pemilihan jenis buffer dan lingkungan media ekstraksi yang sesuai. Lalu kita juga harus menjaga suhunya pada saat ekstraksinya dan juga mencegah kontaminasi baik dari zat logam ataupun zat lainnya gitu. Dan juga enzim intraseluler ini lebih sering terkontaminasi oleh protein intraseluler, sehingga itulah alasannya kenapa sulit diekstraksi, karena kontaminannya itu yang sering terjadi. Next adalah enzim ekstraseluler. Nah, kalau enzim ekstraseluler karena sudah ada di luar, jadi tidak memerlukan proses pemecahan dinding sel, bisa langsung diekstraksi. Contohnya enzim papain atau enzim tripsin yang dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisik dan juga kimiawinya.
Cara pemisahannya bagaimana? Bisa dengan cara penyaringan atau filtrasi yang paling simpel. Jadi, enzim yang masih melekat pada dinding sel atau sisa polimer substrat bisa dipisahkan dengan menggunakan senyawa yang dapat melepaskan interaksi ini. Contohnya menggunakan triton X100, sodium lauryl sulfat atau Twin 80 supaya si enzimnya itu lepas gitu. Dan ini karena tidak memerlukan proses pemecahan dinding sel, lebih mudah dibanding enzim intraseluler. Oke. Nah, sesulit apa sih enzim intraseluler di isolasinya? Jadi, isolasi dari enzim intraseluler ini merupakan proses pelepasan enzim dari sel. Dan kenapa sulit? Karena ada dua, dinding selnya yang keras, dan yang kedua cenderung menimbun zat-zat racun atau kontaminan dalam vakuol. Contohnya fenol, sehingga ketika dindingnya pecah, racun dan enzim akan bercampur dan akan berinteraksi. Itulah kenapa kita sulit mempurifying atau memurnikan enzim dari intraseluler ini, karena sudah ada kontaminan atau zat-zat racunnya ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bisa dengan menambahkan zat reduksi, seperti contohnya beta-merkaptoetanol, askorbat, atau tioglikolat. Atau menggunakan tanaman yang masih muda, sehingga masih belum banyak zat-zat racun atau kontaminannya. Oke, itu untuk enzim intraseluler. Kenapa sulitnya itu? Nah, berikutnya adalah isolasi enzim ekstraseluler. Ini dilakukan screening terlebih dahulu pada mikroorganisme penghasil enzim. Jadi bisa kita lihat bahwa mikroba penghasil enzim dapat diketahui dengan adanya indikasi seperti terbentuknya daerah jernih atau clear area pada koloni mikroba. Jadi yang jernih ini di sekeliling mikrobanya. Itu adalah mikroba penghasil enzimnya. Oke. Dan terakhir, ada beberapa faktor yang dapat merusak enzim pada saat kita memecah dinding sel. Ini utamanya pada enzim intraseluler ya. Yang pertama adalah heat, panas. Di mana kalau kita menggunakan metode mekanis, menggunakan energi yang akan menghasilkan panas, itu akan dapat merusak enzim. Adanya substrat, analog substrat, atau poliol dapat membantu stabilitas enzim. Lalu shear, di mana gaya geser itu diperlukan untuk memecah sel dan akibatnya dapat merusak enzim, khususnya jika terdapat ion logam berat dan atau udara. Lalu protease, di mana pemecahan sel akan menyebabkan degradasi enzim sehingga aktivitasnya akan menurun. Hal ini dapat dikurangi dengan meningkatkan kecepatan dan meningkatkannya segera mungkin. Di mana dalam hal ini dapat diperbaiki dengan adanya substrat alternatif yang berlebihan. Contohnya protein yang murah atau inhibitor bagi media ekstraksinya gitu. Lalu ada juga faktor pH dengan menggunakan larutan gitu. Chemicalnya yaitu dengan beberapa enzim dapat mengalami perubahan konformasi atau strukturnya karena adanya deterjen dan atau pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan adsorben. Misal itu bukan midal. Polyvinyl pyrrolidone dan penggunaan asam askorbat untuk mengurangi aktivitas polifenol oksidase. Lalu ada juga faktor oxidation, di mana dalam hal ini diperlukan bahan prereduksi, contohnya ascorbic acid, merkaptoetanol, dan dithiotretol. Ya, itu dia. Lalu ada faktor foaming juga, di mana terjadi interfase gas pada fase gas liquid yang terdapat pada foam yang dapat merusak enzim. Dan terakhir adalah heavy metal toxicity, adanya unsur zat-zat racun dari logam metal. Di mana akan menghasilkan toxicity, contohnya Fe, Cu, yang mungkin dapat berasal dari peralatan atau untuk proses hidrogenase, jadi dari alatnya sendiri bisa terkontaminasi gitu. Oke. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai isolasi dan juga pemurnian enzim. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.